Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Ismail dengan NIM 240303536 dari Prodi Manajemen Informatika, jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau, dengan dosen pengampu Joko Risanto, Eskom, MM, dengan mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat entity relationship diagram atau bisa juga disebut dengan IRD. IRD adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar data dalam sebuah sistem atau database. IRD membantu developer dalam merancang database supaya data tersusun dengan rapi dan mudah dipahami sebelum sistem dibuat. Di dalam IRD terdapat entity, atribut, dan relationship yang saling berhubungan sesuai kebutuhan sistem. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membuat matriksnya terlebih dahulu menggunakan Excel. Ya, di sini kita akan membuat matriks terlebih dahulu. Oh ya, di sini saya akan membuat IRD dari Waste Accumulation Tracking App, yang dimana itu aplikasi atau program untuk pelacakan penumpukan sampah yang ada di sekitar kita. Di sini kita akan membuat intinya yaitu ada user. Itu ada user, kedua ada pengaduan, ketiga ada verifikasi, keempat ada notifikasi, yang kelima ada kebersihan, dan kelima ada laporan selesai. Lalu ada poin. Setelah kita buat di menurun ke bawah gini, kita akan membuat ke samping dengan nama yang sama, yaitu user, pengaduan, verifikasi, notifikasi, kebersihan, laporan selesai, lalu poin. Ini kita rapiin terlebih dahulu. Oke. Sini kita akan membuat dia tabel. Nah, di sini hubungan antar user ke user itu tidak ada, berarti di sini kita akan memberikan dia warna kuning. Lalu hubungan user ke pengaduan, yaitu user melaporkan pengaduan, berarti di sini kita buat melaporkan. Lalu verifikasi, user ke verifikasi yaitu memiliki, yang dimana user memiliki laporan untuk diverifikasi. Setelah itu user dan notifikasi yaitu menerima. User petugas kebersihan tidak ada, berarti kita ini kuningin.
lalu laporan selesai tidak ada, lalu sini mendapatkan. Oke, kita rapiin lagi teman-teman. Oke, lalu pengaduan ke user yaitu dibuat. Pengaduan tidak ada. Terus pengaduan verifikasi itu memverifikasi. Diverifikasi, salah. Diverifikasi. Lalu menerima ini memicu kebersihan ditangani oleh aja. Laporan selesai itu berarti menghasilkan laporan yang selesai. Lalu di sini nggak ada, berarti ini kita kuningin. Lalu verifikasi ke user yaitu status pengaduan, verifikasi pengaduan atau memverifikasi. Lalu verifikasi ke verifikasi tidak ada, kita kuningin. Verifikasi ke notifikasi, mengirim status. Kebersihan ini tidak ada, berarti kita kuningin. Laporan selesai ini menghasilkan, berarti kita kuningin juga. Poin ini kita kuningin juga. Lalu notifikasi ke user itu berarti dikirim. Notifikasi pengaduan itu dipicu. Notifikasi verifikasi itu hasil status. Notifikasi itu tidak ada, berarti kita iniin, kita kuningin. Notifikasi ke kebersihan itu dikirim pemberitahuan lalu info. Setelah itu petugas kebersihan ke user itu tidak ada, berarti kita kuningin. Petugas kebersihan pengaduan yaitu menangani. Lalu untuk verifikasi tidak ada. Untuk notifikasi itu menerima. Lalu petugas kebersihan tidak ada. Laporan selesai ini berarti dia membuat laporan yang telah selesai ditangani. Lalu ini tidak ada. Laporan selesai ke user tidak ada, berarti kita kuningin. Pengaduan tidak ada, kita kuningin. Ini juga tidak ada, verifikasinya tidak ada, berarti kita kuningin. Menerima, berarti laporan selesai ini berarti memicu untuk laporan selesai, memicu notifikasi kepada user gitu. Lalu petugas kebersihan ini dibuat
Lalu laporan selesai ini tidak ada, berarti kita kuningin bawahnya, sampingnya kita akan memberi. Kenapa memberi? Karena laporan selesai akan memberikan poin ke user. Lalu ke poin ini diberikan, kan? Poin user diberikan berasal, ada ini berasal. Di sini kita kuningin, di sini kita diberitahu. Oke. Di sini kita kuningin, di sini juga kita buat dihitung, lalu sampingnya kita buat kuning, dan jadilah matriks dari ordinalitas waste accumulation trickiness. Lalu setelah itu kita akan lanjut ke pembuatan IRD-nya. Di sini pembuatan IRD-nya kita akan membuat yang pertama itu ada table. Kenapa table? Karena di sini table ini kita akan membuat dia sebagai tabel user, tabel pengaduan, tabel verifikasi, dan lain-lain seperti yang ada pada matriks tersebut, teman-teman. Jadi kita bisa buat di sini yaitu user, terus PK user itu ada ID user, sisanya ini yaitu nama, terus username, nama username, email, sini password, lalu ada no HP, baru ada alamat. Oke, di sini kita sudah membuat satu tabel yaitu tabel user. Lalu kita akan membuat tabel berikutnya yaitu tabel untuk pengaduan. Untuk pengaduan, PK pengaduan tersendiri adalah ID pengaduan. Karena di sini pengaduan itu memiliki foreign key, jadi kita buat di sini. Ini PK. Oke. Di sini ID pengaduan. Lalu di sini alhamdulillah. Lalu di sini ada teman-teman. Lalu di sini ada ID user. ID user.
Terus di sini ada tanggal, di sini ada lokasi, terus kita tambahkan lagi di sini, kita tambahkan lokasi. Lalu di sini kita buat foto, bawahnya video. Tuh. Lalu di sini kita buat deskripsi. Sabar. Ini kita delete aja teman. Kita delete. Ini kita deskripsi. Oke, di sini kita sudah bikin dua tabel, yaitu tabel user dan tabel pengaduan. Lalu setelah itu kita akan buat selanjutnya, yaitu tabel untuk verifikasi. Oke. Teman-teman, di sini yang kita buat FK. Di sini kita buat FK1. Lalu tambahin di sini ya FK1 sini. Lagi FK2. Jadi di sini PK-nya kita buat ID verifikasi. Di sini ada ID. Di sini ada. Oh, tidak ada. Sabar guys. Lalu di sini ada status. Di sini ada aplikasi. Oke.
Lalu kita buat tabel berikutnya, yaitu tabel notifikasi, yang dimana di sini ada nih notifikasi. Di sini ada PK dan ini ada EK. Di sini yaitu berarti ada ID notifikasi. Di sini ada ID pengaduan. Oke. Lalu di sini notifikasi ini kita akan buat tanggal kirim. Lalu di bawahnya jangan lupa kita buat isi notifikasi. Kita akan tambahkan row lagi. Tuh status baca. Oke. Kita udah dapat 4 tabel IRD. Lalu kita akan buat 3 lagi. Kita akan buat di sini, yaitu tabel untuk petugas kebersihan. Ini ada PK, sini ada PK-nya ID, petugas. Di sini ada di ID. Pengaduan. Lalu di bawahnya ada tanggal pengerjaan. Lalu di sini ada status selesai. Lalu kita akan buat tabel berikutnya, yaitu tabel laporan selesai. Laporan selesai. Oh, salah. Tabel laporan selesai itu karena cuma satu, berarti kita buat di sini. Di sini tuh ID, lalu kita akan buat untuk tabel poin PK FK. Kita akan tambah lagi di sini. Ini adalah ID poin. Lalu di sini ada ID user. Di sini ada ID pengaduan. Di sini ada jumlah poin. Di sini ada TGL poin. Oke.
Oke. Jadi di sini kita akan membuat kardinalitasnya itu user. Aduh, user, user akan kita letak di tengah. User ke pengaduan itu sini, notifikasi di sini, verifikasi di sini, di sini. Ini di sini. Oke. Baru kita buat relasinya. Tuh, user ini berarti satu user bisa buat banyak, berarti kita buat one to many. Okay. One to many. Oke. Berarti satu user bisa membuat banyak pengaduan. Lalu banyak pengaduan bisa diterima oleh di one to many. Berarti di sini kita akan buat many to many antara pengaduan dan tugas kebersihan. User ke pengaduan satu to many, one to many to many, di verifikasi juga many to many. Di sini kita akan membuat di sini many to many ke antar notifikasi. Kenapa? Karena user bisa menerima banyak notifikasi. Jadi verifikasi di ke user yaitu one to many. Laporan selesai berarti many to many. Many berarti one to many, poin juga banyak.
many to many berarti laporan selesai. Oke. Ya, di sini saya udah siap. Berarti di sini adalah tabel pengaduan, tabel petugas kebersihan, laporan selesai, verifikasi, notifikasi, dan poin. Jadi relasi antara user ke pengaduan yaitu one to many, yang dimana satu user bisa memiliki banyak pengaduan, dan banyak pengaduan bisa memiliki banyak petugas kebersihan. Lalu banyak petugas kebersihan dapat ini banyak laporan selesai. Terus user ke poin yaitu many to many, yang dimana banyak user bisa menerima banyak poin. Lalu user ke verifikasi yaitu one to many, yang dimana satu user bisa memverifikasi bisa mendapatkan verifikasi sebanyak-banyaknya. Lalu verifikasi yaitu many to many, yang dimana banyak user menerima banyak notifikasi. Mungkin sampai situ aja video IRD saya. Apabila salah mohon dimaafkan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.